lebih luar biasa. Oke, semangat semua ya. Hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita siapkan hati kita. Kita duduk yang manis. Kita bersama dengan orang tua juga bisa. Dan kita siapkan Alkitab kita. Dan siapkan juga uang persembahannya. Dan kita akan mulaikan ibadah kita minggu ini. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Fani. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, adik-adik yang ada di rumah duduk yang tenang, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan saat kami beristirahat semalam. Penyertaan Tuhan nyata hingga pada saat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang lebih sehat dan segar. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu akan memulaikan ibadah kami. Walaupun masih secara online, tapi kami yakin dan percaya itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan memulaikan ibadah kami saat ini. Engkau kiranya memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kakak-kakak pelayan anak yang bertugas. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang ikut beribadah. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita telah doa pembukaan. Saatnya kita siapkan hati kita juga untuk memuji nama Tuhan, tapi harus dengan semangat. Karena kakak Ida di sini juga lebih semangat. Jadi adik-adik di rumah juga harus semangat. Kakak Ida undang untuk berdiri. Kita angkat satu pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah. Wah, seru-seru ya puji-pujian kepada Tuhan. Kakak Ida ajak lagi adik-adik semua tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bertambah-tambah dalamnya. Oke? Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Wah, seru ya. Adik-adik di rumah pasti
bersemangat nih sama dengan Kakak Ida di sini, bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan berikan persembahan, tapi sebelum itu silakan duduk kembali. Oke, semua sudah duduk? Nah, siapkan persembahannya, kita akan berikan persembahan kepada Tuhan dan kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita telah memberikan persembahan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian, nyanyi haleluya, dan doa akan dipimpin oleh Kak Fani dan akan dilanjutkan dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Agnes. Kita angkat satu pujian, nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat
usah takut sebab kau sertaku. Tak usah bimbang, kau di dalamku. Tak usah cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua agar kami boleh duduk dengan diam, dengan tenang saat mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan memahaminya. Dan Tuhan juga kiranya memberkati Kakak Agnes yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, pasti baik dan luar biasa. Iya, adik-adik semua, kita bersyukur jika pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah. Walaupun adik-adik masing-masing di rumahnya, tapi kita tetap masih bisa beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Iya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita? Iya. Namun sebelumnya, Kakak Agnes mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita yang disampaikan oleh Kakak Lia. Ada yang masih ingat? Tentang siapa ya? Ya, betul sekali. Tentang Ibu Hana yang berdoa kepada Tuhan, yang tidak putus asa, meminta kepada Tuhan agar dia diberikan seorang anak. Karena dia begitu setia berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkan doanya. Dia diberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Iya, benar sekali, diberi nama. Pada hari ini, kalau kemarin tentang Ibu Hana, hari ini juga masih cerita tentang seorang perempuan yang bernama Tabita. Tabita ini bisa juga disebut Dorcas dalam bahasa Ibrani-nya. Tabita ini adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Yope. Ya, Tabita adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Yope. Dia adalah salah satu murid Tuhan yang begitu mencintai Tuhan Yesus, setia mengikuti apa yang menjadi firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Tabita ini dalam kehidupannya setiap hari, dia selalu mau menolong sesamanya. Dia selalu berbagi dengan sesamanya. Melalui apa? Dia berbagi dengan cara menjahit. Dia menjahit, membuat pakaian dan diberikan kepada para janda-janda atau orang yang membutuhkan. Nah, sebelum jauh Kakak Agnes bercerita, firman Tuhan atau cerita yang Kakak Agnes sampaikan itu terdapat dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43.
ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ya, dalam Alkitab diceritakan karena kebaikan Tabita, dia yang membuat baju ya seperti ini ya. Dia membuat baju, dan baju yang dia buat dia berikan kepada para janda. Dia jahit baju lalu dia berikan kepada para janda. Nah, baik hati tidak Ibu Tabita ini? Ya, baik hati sekali. Dia mau memberi kepada janda-janda. Kira-kira ada yang tahu kenapa sampai dia mau memberi kepada para janda? Ya, betul sekali. Karena Ibu Tabita seperti yang kakak katakan tadi, dia adalah orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Dia mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk saling berbagi kepada sesama kita. Karena dia ini begitu baik, dia mau menolong para janda, sehingga banyak orang yang di sekelilingnya yang sangat menyenangi dia. Dia sangat disayangi oleh banyak orang karena dia kebaikannya tadi kepada orang lain. Yang tadi suatu hari Ibu Dorcas atau Ibu Tabita ini jatuh sakit. Dia menderita suatu penyakit dan dia meninggal. Aduh, kira-kira bagaimana perasaan orang-orang yang sangat disayangi, yang sangat menyayangi Ibu Tabita ya? Mereka sangat sedih sekali, mereka sangat sedih. Aduh, ini dia ini yang meninggal ini orang yang sangat baik hati kepada kami, yang mau berbagi kepada para janda-janda. Iya, banyak orang yang merasa sedih dan sangat kehilangan. Ketika dia mati, dia meninggal, ini Ibu Tabita, dia dibawa ke bagian rumah di bagian atas. Dia dinaikkan di rumah bagian atas. Kemudian beberapa orang yang sayang sama Ibu Tabita ini, yang juga merupakan murid Tuhan Yesus, mereka mengingat, oh iya, di kota sebelah, di kota Lida, ada satu orang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Coba kalian berdua pergi cari Petrus, panggil dia, suruh dia datang ke sini untuk melihat Ibu Tabita. Nah, dia pergi, kedua orang utusan ini dia pergi kepada Bapak Petrus di kota sebelah Yope, yaitu Lida. Nah, di sana mereka bertemu dengan Bapak Petrus dan menyampaikan apa yang disuruh kepada mereka tadi, agar Bapak Petrus ini datang untuk melihat Ibu Tabita. Nah, setibanya di sana, Bapak Petrus kemudian naik ke atas ke tempat Ibu Tabita tadi dibaringkan. Di sana Bapak Petrus mengatakan kepada semua orang, coba kalian keluar dulu, keluar kalian, nanti biar saya dengan Ibu Tabita yang ada di ruangan ini. Nah, kemudian Bapak Petrus ini lalu sujud berdoa. Dia sujud berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau memberikan mujizat Tuhan kepada Ibu Tabita. Bapak Petrus menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Tuhan mau tidak mengabulkan doa Bapak Petrus? Karena Bapak Petrus berdoa dengan kesungguhan hati dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka apa yang dia harapkan, dia pergi kepada Ibu Tabita ini, lalu dia bilang kepada Ibu Tabita, Tabita, bangkitlah. Lalu apa yang terjadi? Ibu Tabita tadi bangkit, dia bangun di atas tempat tidurnya. Nah, setelah Ibu Tabita tadi bangun, Bapak Petrus lalu membawa dia kepada orang-orang atau kepada janda-janda yang dari tadi menangisi Ibu Tabita karena merasa kehilangan. Dia bawalah Ibu Tabita tadi. Wah, kira
Kira-kira mereka senang atau tidak melihat Ibu Tabita sudah bangkit? Ya, betul sekali, mereka sangat bersuka hati. Mereka sangat bergembira bahwa Ibu Tabita tadi sudah bangkit. Ibu Tabita tadi bangkit karena kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan Ibu Tabita. Cerita ini kemudian tersebar dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu adalah kabar yang sangat baik ya, karena melalui kejadian ini banyak orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan tetapi menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar berkuasa. Ya, adik-adik sekalian, dari pelajaran tadi ini, dari cerita tentang Ibu Tabita, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Ibu Tabita ini dia sangat baik hati. Dia mau membuat baju, dia mau berbagi kepada sesama, terutama kepada para janda. Janda-janda ini adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan, kita. Dia mau memberi, dia mau berbagi berkat Tuhan yang dia punya. Dia membuatkan baju untuk para janda-janda. Tuhan Yesus tentu saja senang dengan apa yang Ibu Tabita buat. Begitu pula dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan mau kita mau memberi. Tuhan mau kita berbagi dengan sesama kita. Ya, kalau adik-adik punya temannya yang kita punya lebih, makanan lebih, entah itu kue atau apa, kita boleh berbagi dengan teman-teman kita yang mungkin membutuhkan, yang belum makan, yang belum bisa membeli kue atau makanan yang kita punya dan kita punya lebih, kita boleh berbagi. Tentu saja itu akan membuat Tuhan Yesus akan sangat senang dengan perbuatan kita yang mau berbagi dengan sesama kita. Demikian cerita kita pada hari ini. Nah, di penghujung cerita Kakak Agnes akan memberikan satu ayat hafalan. Ya, adik-adik boleh dihafal ya. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Amsal 28 ayat 27. Amsal 28 ayat 27a. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ya, terima kasih adik-adik. Ayat hafalannya boleh dihafal dan boleh direkam di video, dikirimkan ke Facebook PPA GKST Immanuel PAN. Ya, demikian cerita Kakak Agnes pada siang hari ini. Adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap ingat 3M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Agnes tadi, sekarang kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya, Kakak Lani akan membacakan pokok-pokok doa kita hari ini, yaitu anak-anak yang berulang tahun, anak-anak yang sakit, orang tua. Kita juga akan berdoa bagi anak-anak yang terlantar, dan kita akan berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara dalam segala aspek, juga dalam penanganan virus corona. Lalu kita akan berdoa buat kakak-kakak pelayan anak, dan kita akan berdoa bagi persembahan kita. Kita juga akan mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur kami, mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami sudah boleh menaikkan puji-pujian kami, juga mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan tadi boleh berkenan dan boleh menjadi pelita bagi langkah kami. Kami
Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang mungkin berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan usia yang baru. Tuhan menambahkan kecerdasan, kesehatan, kepintaran. Tuhan menambahkan hikmat bagi adik-adik, memberikan mereka sukacita dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang terbaring lemah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan memberkati segala perawatan yang diberikan, kiranya melalui perawatan itu, melalui tangan-tangan dokter, melalui tangan-tangan orang-orang terkasih, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, mereka boleh memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak fakir miskin yang terlantar. Tuhan kiranya memberkati mereka, kiranya berkat yang boleh kami terima juga boleh dirasakan oleh mereka. Kami berdoa juga buat orang tua, buat mama dan papa yang dengan penuh sukacita mendidik dan membesarkan adik-adik yang ada di rumah, memberkati mereka dalam segala usaha, pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang dari pusat sampai yang ke pelosok. Tuhan kiranya memberkati segala usaha, segala pekerjaan mereka. Kiranya mereka bekerja dengan bijaksana, mereka bekerja dengan sukacita, mereka bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam penanganan virus corona juga Tuhan kiranya memberkati. Namun kami percaya ya Tuhan, imun dari Tuhan Yesus yang mengalir dalam tubuh kami lebih dahsyat, lebih kuat dari apapun, dari virus-virus jahat apapun. Karena Tuhan adalah kota benteng kami, Tuhan adalah perisai kami, sehingga segala sakit apapun tidak akan bisa masuk dalam tubuh kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya seberapapun yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak pelayan anak, baik yang sudah mengambil bagian untuk ibadah saat ini maupun yang belum. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati selalu. Tuhan Yesus, kami akan selesai beribadah. Kiranya ibadah kami saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan berikan kesehatan bagi kami untuk minggu yang akan kami lewati depannya ini. Kami boleh kembali bertemu di minggu depan dengan sukacita, dengan kesehatan, tubuh yang sehat dari Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita pada penutup ibadah kita. Pesan dari Kakak Ida, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap jaga protokol kesehatan juga, seperti cuci tangan, rajin pakai masker, dan juga jaga jarak sama teman-teman ya semuanya. Dan tetap berolahraga, jemur-jemur di panas matahari, dan rajin makan, terutama makanan buah, makanan sayur-sayuran, dan banyak minum air putih. Oke, tetap jaga kesehatan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
Shalom. Selamat hari Minggu, Selamat Minggu. Ibu Guru, Ibu-ibu. teman-teman Teman-teman. dari El. Dagi. Tuhan memberkati. Dadi. Shalom. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada pernah rencanamu yang gagal. Dadah, shalom, kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Shalom. Dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.